Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, untuk materi hari ini tentang simulasi dan komunikasi digital, yaitu pertemuan pertama tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Sebelum kita masuk materi, untuk kompetensi dasar pada materi ini, yaitu menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Adapun indikator pencapaian, yaitu membedakan jenis komunikasi sinkron dan asinkron. Materi pembelajaran yaitu mengenai komunikasi daring sinkron dan asinkron. Untuk materi ini, tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membedakan jenis komunikasi sinkron asinkron dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron dengan tepat dan benar. Kita masuk pada pengertian komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi daring menjadi mungkin dalam dunia pendidikan pertama kali pada tahun 1980-an setelah pengembangan dan penyebaran komputer pribadi atau PC. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan pada materi ini yaitu pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajarannya itu kita gunakan discovery learning. Kita masuk pada komponen yang harus disiapkan agar komunikasi daring berjalan dengan baik, yaitu ada 4 komponen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat yang secara fisik dapat disentuh dan dioperasikan. Kemudian software, perangkat yang tidak dapat disentuh atau diraba secara fisik. Kemudian yang ketiga yaitu brandware, yaitu kemampuan atau soft skill dari pengguna. Kemudian yang keempat yaitu internet atau saluran transmisi. Itu komponen yang perlu dipersiapkan dalam komunikasi daring. Kemudian kita masuk pada keunggulan dan kelemahan masing-masing komunikasi daring. Keunggulannya yang pertama yaitu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua efisiensi biaya. Yang ketiga efisiensi waktu. Kemudian yang keempat terintegrasi dengan layanan TIK. Kemudian yang kelima meningkatkan intensitas berkomunikasi, dan yang terakhir yang keenam yaitu meningkatkan partisipasi. Selain keunggulan, terdapat juga kelemahan dari komunikasi daring. Yang pertama yaitu tidak mewakili emosi pengguna. Kemudian yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting disampaikan. Kemudian yang keempat, menyita konsentrasi. Itu kelemahan dari komunikasi daring. Kemudian kita masuk pada jenis komunikasi daring. Dalam komunikasi daring ini terdapat 2 jenis komunikasi daring. Yang pertama yaitu komunikasi daring sinkron atau serempak. Untuk komunikasi daring sinkron atau serempak ini yaitu komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktu nyata real time. Contohnya misalnya text chat sama video chat. Kemudian yang kedua
Jenis komunikasi daring yang kedua yaitu yang komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring sinkron tak serempak yaitu komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya misalnya komunikasi daring asinkron, contoh misalnya email, kemudian forum, rekaman simulasi visual, membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web atau WWW. Kemudian kita masuk pada fungsi dari komunikasi dalam jaringan. Ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Kemudian sebagai motivasi. Motivasi yaitu membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada orang banyak. Kemudian yang ketiga pengungkapan emosional. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan masing-masing komunikasi dalam jaringan. Contoh misalnya Facebook atau chat termasuk sinkron, mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihan, yaitu memiliki tampilan yang user friendly atau bersahabat. Kemudian yang kedua memiliki fitur yang digunakan untuk bersosialisasi. Kemudian yang ketiga memiliki fitur grup yang digunakan untuk mengumpulkan orang tertentu. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan, yaitu terlalu ramai tampilannya atau banyak iklan. Kemudian yang kedua susah berkomunikasi dengan orang terkenal. Misalnya yang ketiga tidak memiliki fitur follow. Kemudian kita masuk pada contoh yang asinkron, yaitu email. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya sebagai alat surat menyurat, kemudian yang kedua menyediakan fasilitas gratis, kemudian yang ketiga fasilitas yang diberikan lengkap, kemudian yang keempat berhubungan dengan orang lain atau lebih mudah dan banyak yang menanggapi. Kemudian selain kelebihan, terdapat juga kekurangan. Yang pertama, satu ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tak bisa untuk produk Windows. Kemudian yang kedua, sering disalahgunakan karena terlalu mudah membuat ID. Kemudian yang ketiga, banyak iklan. Kemudian yang keempat, server sering bermasalah. Nah, untuk materi ini, materi komunikasi dan sinkron dan asinkron, materinya sampai di sini dulu. Saya simpulkan tentang materi yang hari ini yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang komunikasi daring, kemudian ada jenis komunikasi daring sinkron dan asinkron, kemudian ada kelebihan dan kekurangan masing-masing komunikasi sinkron dan asinkron, kemudian ada komponen yang perlu dipersiapkan dalam melakukan komunikasi daring. Untuk pertemuan berikut, saya kasih tugas, silahkan buat sebuah rangkuman tentang materi komunikasi daring, kemudian komunikasi daring sinkron dan asinkron, kemudian tugasnya dikirim melalui email. Nah, di situ kita akan melakukan atau melakukan sebuah komunikasi daring asinkron, yaitu melakukan melalui email. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.